Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Syarh Qatrun Nada. Kita masih di pembahasan munada. Hari ini di pembahasan al-munada al-murakham. Munada yang dikurangi hurufnya dalam memanggil. Kata beliau faslun, pasal wa juzu tarkhimul munada al-ma'rifah. Boleh ditarkhim munada yang ma'rifah, yaitu yang mufradul alam. Atau bisa juga yang nakiro maksudah. Nah, belum memasukkan yang ma'rifah, bisa ma'rifah sebelum dipanggil dan ma'rifah setelah dipanggil. Apa itu ditarkhim? Beliau katakan wahwa hatfu akhiri takhfifan. Itu dihilangkan akhirnya karena diringankan. Apakah satu huruf atau dua huruf? Iya, dihilangkan akhirnya karena untuk meringankan. Kata beliau fadut ta'i mutlaqo. Maka nama yang memiliki ta mutlak dihilangkan. Ya tolha, ya tuba. Kata beliau ka seperti ya tolha, hilang taknya. Ya tuba, hilang taknya. Kan tolhatu, subatu. Wa ghairuhu, adapun selainnya, yaitu selain ta, huruf terakhirnya, bisyarti dhammihi wa alamiyatihi. Dan syarat dia dhammah, terus dia nama. Wa mujawazatihi salatata harufin. Dan yang boleh dihilangkan itu harus dia lewati 3 huruf. Artinya nama itu lebih dari 3. Kalau yang punya ta, mau 2 huruf setelah penghilangan ta, tidak ada masalah. Itu namanya mutlak, tidak ada syarat. Itu mutlak, tidak ada syarat. Sementara kalau dia selain nama yang pakai ta, maka ini dengan syarat yang belum sebutkan. Kayak ja'fu. Seperti ini, ya ja'fu. Itu kata aslinya kan Ja'far. Tidak pakai ta. Tidak pakai apa? Ta. Terus dia dom, maksudnya mabni di atas dhammah. Sebelum penghilangan. Terus dia nama, Ja'far nama. Terus dia lebih dari 3 huruf. Terpenuhi syaratnya kan? Karena Ja'far itu 4 huruf. Itu 4 huruf. Maka boleh dihilangkan huruf terakhirnya menjadi ya Ja'f. Setelah dihilangkan, beliau katakan dhamman wa fathan. Boleh di dhammah huruf terakhirnya itu dan boleh antum fathah. Boleh antum ya Ja'fa, ya Ja'fu. Karena ada 2 logo. Ada logo mayantadir, ada logo malayantadir. Yaitu ada yang menganggap dia tetap ada seperti sebelum penghilangan harokatnya. Misalnya Ja'far kan di fathah. Ketika dipanggil ya Ja'fa tetap fathah. Dan ada logo yang menganggap yang hilang itu ya sudah tidak dianggap lagi. Berarti ini huruf terakhirnya dianggap terakhir. Maka di dhammah ya Ja'fu. Disebut dengan istilah bagi yang menganggap
huruf yang hilang itu man yantadir. Yang tidak menganggap huruf yang hilang man la yantadir. Itu istilah saja. Iya istilah. Boleh di dhamma, boleh di fathah. Demikian pula nama-nama yang lain. Misalnya antum memanggil nama yang 4 huruf seperti apa misalnya kalau yang 4 huruf? Arif. 4 huruf ya. Arif. Berarti bukan Arif. Arif. Ada alifnya setelah ain. Kalau antum memanggil ini hilang fa-nya. Boleh ya ari. Paham kan? Boleh ya aru. Paham kan hilang fa-nya. Boleh antum menganggap dia masih ada huruf sebelum terakhir, ada huruf terakhir, maka dibaca ya ari. Karena masih menunggu huruf setelahnya. Boleh antum juga anggap huruf yang telah hilang itu sudah. Huruf terakhirnya itu ro. Berarti antum panggil apa? Ya aru. Paham Faldiwai? Itu setelah hilang. Jadi ada cerita syarat sebelum hilang. Syarat sebelum hilang itu harus dia yang mabni di atas dhammah. Berarti tidak ada lain. Dia adalah mufradul alam. Kan begitu? Iya. Terus harus dia nama. Ini mufradul alam jadinya nama. Terus harus lebih dari 3 huruf. Paham kan? Harus lebih dari 3 huruf. Itu boleh dihilangkan kalau hurufnya banyak. Untuk apa? Litakfif. Untuk diringankan. Untuk diringankan. Seperti ilham. Nah, ilham cuma nanti kalau huruf terakhir dihilangkan dan sebelum terakhirnya adalah huruf illah, waw, alif atau ya, boleh lagi itu waw, alif dan ya dihilangkan. Boleh lagi waw, alif dan ya itu dihilangkan. Kan dia adalah huruf illah. Seperti ilham. Itu nanti boleh antum katakan ya ilha. Boleh juga antum baca apa? Ya ilhu. Seperti mansur. Cuman mansur tidak kelihatan. Karena memang sebelum waw sudah di dhammah. Paham kan? Sudah di dhammah. Berarti ya mansu. Ya mansu. Kan orang memanggil banyak sekali seperti itu. Ya kan? Banyak sekali yang mentarkhim. Orang memanggil. Iya. Kenapa kan? Nah, paham antum ini? Yakin? Nah, ini pembahasan sekarang. Munada murakham. Syarah min ahkamil munada at-tarkhim. Termasuk hukum munada itu di tarkhim. Apa artinya tarkhim? Wahuwa hatfu akhirihi takfifa. Yaitu dihilangkan akhirnya karena meringankan. Wahya tasmiyatun qadimah. Ini bahasa munada murakham. Ini penamaan yang sudah lama. Terdahulu. Waruwiya annahu qila li Ibn Abbas. Diriwayatkan bahwasanya dikatakan kepada Ibn Abbas. Inna bin Mas'ud qara'a wa nadu ya mali. Bahwa Ibn Mas'ud membaca ayat itu wa nadu ya mali. Asalnya kan ya malik. Ucapannya itu penghuni neraka kepada malaikat pengen jaga neraka. Dia bilang asalnya ya malik. Dia hilangkan kafnya. Ya malik. Ibnu Mas'ud membaca begitu. Artinya ini adalah munada murakham ini munada yang sudah lama. Paham kan? Penggunaannya. Cuman kata Ibnu Abbas, faqala, kata Ibnu Abbas, maka asgol ahlan nar bi ani tarkhim. Ahlun nar tidak sibuk untuk mentarkhim. Maksudnya Ibnu Abbas bilang, enggak dibaca tarkhim kalau itu. Penduduk neraka enggak sibuk mentarkhim. Artinya sebenarnya Ibnu Abbas mengakui ada tarhim. Hanya saja ini kan penduduk neraka yang bilang. Penduduk neraka tidak sibuk lagi buat tarhim. Karena dia sudah sibuk dengan siksaannya. Paham maksudnya ini?
Artinya mereka mengakui itu. Ibnu Mas'ud baca, terus Ibnu Abbas bilang, penduduk neraka tidak sibuk lagi untuk mentarhim. Berarti penamaan tarhim ini penamaan yang sudah di zaman sahabat. Paham ya? Munada murakham. Dzakarahu Zamakhsyari wa ghairuhu wa an ba'dihim. Disebutkan oleh Az-Zamakhsyari dan selainnya, wa an ba'dihim, dan dari sebagian mereka, annalladzi hassana tarhim huna, bahwasanya yang membuat bagus di tarhim di sini, anna fihil isyarah, bahwasanya di dalamnya terdapat isyarat, annahum yaqtati'una ba'dul ism, bahwasanya mereka itu mengurangi, memotong sebagian nama, li du'afihim an itmamihi, karena mereka lemah untuk mengucapkannya, karena siksaannya. Karena siksaannya. Intinya ini murakham ada dalam bahasa Arab. Ada dalam bahasa Arab. Iya. Bahkan di kegiatan sampai saat ini, kegiatan sehari-hari, ya di Arab, bahkan di Ajam juga mereka mentarhim. Mereka apa? Mentarhim. Kadang kita memanggil nama tapi kita apa? Panggilnya pendek. Misalnya apa Konawe yang terjadi di sini rumah bahasa Arab? Panggil nama siapa misalnya? Biasanya dipotong. Enggak tahu juga. Iya. Masa enggak ada kejadian dipotong namanya? Kenapa Azlan? Hmm. Hmm. Dul. Oh iya ya. Itu munada murakham. Tapi kejam penghilangannya. Hmm. Nah, ini intinya ini tarhim berlaku di semua bahasa. Berlaku di semua bahasa. Munada murakham. Bukan hanya di Arab. Berlaku di semua bahasa. Cuman kadang beda penghilangan. Ada penghilangan. Kalau di Arab penghilangan terakhir. Mulai dari akhir penghilangannya. Paham kan? Kalau di Ajam bisa saja hilang tengahnya akhirnya. Atau hanya ada di awal sama di akhir. Mereka singkat. Mereka singkat. Munada markham itu maksudnya munada yang disingkat namanya. Yang disingkat namanya. Karena terjadi penghilangan sebagiannya. Berarti kan disingkat. Disingkat. Iya. Kata beliau wasyartuhu, syaratnya. Sekarang belum mulai masuk di pembahasan. Tadi itu cuma penetapan bahwa memang dalam bahasa Arab ada tarhim. Syaratnya ayyakunal ismu ma'rifatan. Harus isim itu ma'rifah. Cuma inkana maktuman bitta. Kemudian kalau dia ditutup oleh ta, huruf terakhirnya tak marbuto. Lam yustarot fihi alamiyah. Tidak dipersyaratkan harus nama. Jadi yang penting ma'rifah. Tidak dipersyaratkan harus nama. Wala ziyada ala salasa. Dan tidak dipersyaratkan lebih dari 3. Fatakulu fi thubatin. Ini kan 3. Dan bukan nama. Subah artinya wahyal jamaah. Dia bermakna al-jamaah. Ya subata. Ya subata. Kama taqulu fi Aisyah. Ya Aish. Paham kan? Dihilangkan. Ya Aisyah. Kemudian karena berhenti mereka bilang ya Aish. Paham kan? Ya sub. Kan itu berhenti. Karena ada waqaf. Wa illam yakun maktuman bitta. Kalau dia tidak ditutup oleh ta. Falahu salah satu surut. Maka dia memiliki 3 syarat. Kalau ada ta tidak ditutup oleh ta. Ahadua salah satunya ayyakuna mabniyan ala dhom. Harus dia mabni di atas dhom. Wasani. Ini kalau bilang mabni di atas dhom berarti mencakup mufradul alam sama nakiro maksudah. Paham kan? Kemudian syarat kedua itu mengeluarkannya. Wasani ayyakuna alama. Yang kedua harus nama. Ini mengeluarkan nakiro maksudah. Wasalit. Yang ketiga ayyakuna mujawizan salasata harufin. Harus dia melewati 3 huruf. Iya, 3 huruf ke atas. Wadzalikana contohnya harif. Tadi itu arif. Ja'far. Takulu ya hari. Ya Ja'far.
Wala yajuzu pinah. Tidak boleh pada contoh Abdullah. Kalau dalam bahasa Arab tidak boleh pada contoh Abdullah. Syabakorna ayurokom. Kata mereka tidak boleh ditarhim. Lihat. Jadi harus mufradul alam. Selain itu katanya tidak boleh kalau dalam bahasa Arab ditarhim. Kenapa? Li'annahuma laisa matmumain. Karena keduanya tidak didhamma. Ya kan? Kan hukumnya apa dia? Mansub. Walapinah tidak boleh pula pada contoh insan. Maksudan bih muayyan. Yang dimaksudkan tertentu. Maksudnya nakiro maksudan. Tidak boleh pula. Li'annahu laisa alaman. Kan dia bukan nama. Walapinah tidak boleh pula pada contoh Zaid. Wa Amr. Paham kan? Wa Hakam. Li'annaha thulasiyah. Kan dia 3 huruf. Karena dia 3 huruf. Wa ajazal farro at-tarhim fi Hakam. Wa Hasan. Wa nahwihima. Minat thulasiyat al-muharrokatil wasat. Tapi al-farro membolehkan pada Hakam, Hasan, dan semisalnya dari thulasiyat dari 3 huruf tapi berharokat tengahnya. Kalau 3 huruf sukun tengahnya tidak boleh. Tapi kalau 3 huruf yang berharokat tengahnya seperti Hakam, Hasan, tengahnya berharokat. Ini al-farro membolehkan. Ini al-farro membolehkannya. Kenapa? Apa dalil beliau? Kiasan ala ijra'ihim fi sakor majro Zainab. Karena mereka kiaskan dengan memperlakukan sakor seperti Zainab. Zainab kan 4 huruf. Sakor dia perlakukan juga seperti Zainab. Itu tidak ditanwin. Kenapa? Kan gini. Hindun tanwin kan? Paham? Ini pembahasan Ismul Ladzi lan Sorib dulu. Hindun kan tanwin. Terus kenapa sakor tidak ditanwin? Paham pertanyaannya? Jawabannya, karena sakor mereka perlakukan seperti Zainab. 4 huruf, kenapa dianggap 4 huruf? Karena huruf tengahnya berharokat. Paham? Ya, sama juga dengan ini. Sama juga dengan ini. Hakam itu seperti Arif, Harith, Ja'far. Kenapa? Tengahnya berharokat. Karena harokat itu senilai dengan 1 huruf. Antum paham ini? Jadi ini kiasnya itu ke Ismul Ladzi lan Sorib. Bukan kiasnya ke munada. Kiasnya ke Ismul Ladzi lan Sorib. Fi ijabi man isorob. Dan wajibnya tidak boleh ditanwin. Paham Yusuf? Iya. Ulama majrohin. Dia tidak perlakukan seperti Hindun. Fi ijazati sorfi wa adami. Dalam boleh jadi tanwin dan tidaknya. Wa ijro'ihim jamaza. Sama juga ini. Dan mereka memperlakukan jamaza. Li harokati wasatihi majrohu baro. Karena berharokat tengahnya seperti mereka memperlakukan hubaro. Fi ijabi hatfi alif fi nasab. Yaitu dalam perkara wajib penghilangan alif ketika dia disandarkan. Ini juga sama. Jamaza seharusnya kan kalau dia berlaku seperti berlaku 4 huruf tengahnya ya akhirnya alif, itu alifnya diganti menjadi waw. Seharusnya kan jamzawi. Jamzawi. Paham maksudnya seharusnya? Tapi mereka perlakukan seperti hubaro menjadi hubari. Hilang alifnya menjadi jamazi. Jamazi. Paham? Jadi dia kiaskan 2. Dia kiaskan di pembahasan nasab dan kiaskan pembahasan apa? Ismul Ladzi lan Sorib. Semuanya karena berharokat tengahnya. Paham? Makanya Hakam, Hasan, walaupun 3 huruf, karena harokat tengahnya ada, karena tengahnya berharokat, dia diperlakukan seperti Ja'far. Paham maksudnya? Paham pendalilannya? Dia diperlakukan seperti apa? Ja'far. Paham Yusuf? Jangan menghayal. Dah? Iya, diperlakukan seperti Ja'far. Paham maksudnya ini? Jelas kesamaannya ini.
Kan gini dia bilang. Sakor kenapa tidak ditanwin? Karena dikiaskan kepada yang 4 huruf. Zainab. Paham ini? Jamaza dalam nasab. Kenapa dihilangkan alifnya? Padahal seharusnya kalau alifnya keempat diganti ya. Menjadi zamzawi. Kan begitu. Diganti ya alifnya. Tapi kenapa dihilangkan menjadi jamzi? Karena huruf tengahnya diberharokat. Jamazi. Paham maksudnya? Maka di dalam bab munada murakom sama seperti itu. Kalau ada 3 huruf kan dia harus lebih dari 3. Tapi kalau ada 3 huruf yang tengahnya berharokat sama dengan 4 huruf. Sama dengan 4 huruf. Artinya antum boleh hilang. Boleh hilang juga. Jadi antum katakan ya haka, ya hasa. Hilang mimnya, hilang nunnya. Paham maksudnya ini pembahasan. Jadi kiasnya dengan pembahasan lain. Kiasnya dengan pembahasan lain. Iya. La majro hubla. Dia tidak diperlakukan ini jamaza seperti hubla. Karena hubla tengahnya sukun. Sementara jamaza tengahnya apa? Berharokat. Fi ijazati hatfi alifihi wa qalbiha wawa. Dalam hal wajib dihilangkan alifnya, diubah menjadi waw. Paham kan? Artinya sekarang ada 3 kesamaan. Belum samakan ya. Pertama dalam pembahasan ismul ladzi lan sharif. Iya. Ada kata sakor. Sakor. Kenapa dia sakoru? Tidak ditanwin. Padahal dia sama dengan hindun. Paham kan? Sama berapa huruf? 3 huruf. Apa maksudnya? Sama dengan 3 huruf. Tapi ini tanwin, ini tidak tanwin, ini tanwin. Ini dalam pembahasan ismul ladzi lan sharif. Demikian pula dalam pembahasan nisbah. Nisbah cara menyandarkan. Cara menyandarkan sesuatu kepada sesuatu. Dia bilang ada kata hubla. Hubla sama ada kata jamaza. Iya. Ini kalau disandar dikasih ya nisbah di belakangnya itu menjadi hublawi. Hublawi. Alifnya berubah menjadi waw. Paham ini? Alifnya berubah menjadi waw. Sementara jamaza mereka katakan kalau nisbah mereka katakan langsung begini. Jamazi. Alifnya tidak jadi waw. Paham ini? Alifnya tidak jadi waw. Jelas ini perbedaannya? Ini tanwin. Tidak tanwin. Ini tanwin. Apa bedanya? Nah, ini. Tengahnya. Ini tengahnya sukun. 3 huruf tengahnya sukun. Tanwin. Nama perempuan. Tapi kalau 3 huruf tengahnya berharokat. Tidak ditanwin. Nama perempuan. Nama perempuan. Paham Baldi? Yakin? Sekarang kita masuk di pembahasan kita. Zaid sama Hakam. Iya. Zaid sama Hakam. Kalau antum panggil pakai ya Zaid. Zaid tidak boleh ditarhim. Karena tengahnya sukun. Paham ini? Seperti ini dan seperti ini. Tengahnya sukun. Paham kan? Ini ditanwin. Ini tidak boleh hilang. Ini diganti waw. Paham kan? Ini tidak boleh hilang. Kan begitu? Kan diganti waw tidak hilang itu. Paham kan? Tidak hilang. Diganti apa? Waw. Hakam kalau dipanggil boleh ditarhim. Boleh. Kenapa? Karena bertengahnya berharokat. Seperti sakor, seperti jamaza. Jamaza yang hilang alifnya. Paham kan? Ketika nisbah. Sakoro yang tidak ditanwin. Kalau ismul ladzi lan sharif. Maka di sini hakam mimnya hilang. Itu tidak boleh tanwin. Itu alifnya hilang. Ini mimnya hilang. Apa sebabnya? Tengahnya
harokat. Paham kiasnya? Jadi ini pembahasan nisbah dikiaskan kepada ismul ladzi lam sorib dan dikiaskan kepada nisbah. Semua karena tengahnya berharokat. Semuanya karena tengahnya apa? Berharokat. Sehingga diikutkan. Kemudian kata beliau wa asyartu biqauli ya ja'fu ya ja'fat dhamman wa fathah. Saya isyaratkan dengan ucapanku ya ja'fa ja'fu dhamma dan fathah. Ila anna tarkhim ya juzu fihi qat'un nadhar. Bahwasanya tarkhim itu boleh padanya memutus pandangan anil mahdhuf dari yang dihilangkan. Artinya antum tidak pikir lagi apa yang hilang. Boleh putus. Fataja'alul baqiya isman bira'sih. Maka antum jadikan sisanya itu yang tidak dihilangkan nama bira'sih. Nama seperti aslinya. Fatadummuhu wa tusamma. Dan antum maka antum doma dia. Wa tusamma dan dinamakan lugota man la yantadir. Dinamakan dengan logo man la yantadir. Wa yajuzu alla taqta'un nadhar an. Dan boleh antum tidak putus pandangan darinya. Bal taja'aluhu muqaddara. Bahkan antum jadikan dia itu muqaddara. Ditakdirkan masih ada. Fayabaqa makana ala makana alaih. Maka dia tetap di atas apa yang dia berada di atasnya. Tidak berubah harokatnya. Tetap tidak berubah harokatnya. Watu sama lugatu man yantadir. Dinamakan dengan bahasa orang yang masih menanti. Yaitu menanti huruf yang setelahnya. Fatakulu fi ala lugati tsaniyah fi Ja'far. Maka antum katakan pada bahasa yang kedua. Yaitu yang mayantadir. Pada kata Ja'far. Ya Ja'fa. Bibaqa'il fathati. Dengan tetap apa? Fathahnya. Antum baca ya Ja'fa. Tetap fathahnya. Iya. Bibaqa'il fathatil fa. Dengan tetap fathah fa-nya. Wa fi malik ya malik. Bibaqai kasrotil lam. Dengan tetap kasro lamnya. Wahai qiraatu bin Mas'ud. Dan ini adalah qiraannya Ibnu Mas'ud. Wafi Mansur. Pada kata Mansur antum bilang. Ya Mansu. Ini dihilangkan juga wawunya. Huruf ilah. Ya Mansu. Itu pada bahasa yang kedua. Bibaqai dhammatis shad. Dengan tetap dhamma shadnya. Karena di awalnya. Ya Herakl. Ya Herakla. Antum baca apa? Wafi Herakla. Antum baca ya. Ya Herakko. Sukun. Kenapa? Karena setelah hilang. Memang kan dia sebelumnya sukun. Bibaqai sukunil qaf. Dengan tetap sukun qafnya. Watakulu fil lughatil ula. Dan antum katakan pada bahasa yang pertama semuanya. Ya Ja'fu ya Malu ya Heraku. Di dhamma. Bidhamma a'jazihin. Dengan bidhammi a'jazihin. Dengan di dhammah ujung mereka. Paham ini? Di dhammah ujungnya. Huruf terakhirnya. Wahya qiraatu abis sawar. Wal Ghonawi. Dan ini adalah bacaannya Abis Sawar dan Al-Ghonawi. Waya mansu bijitilabi dhammatin ghairi tilka dhamma. Terus ya mansu. Ya dengan mendatangkan dhamma bukan dhamma yang tadi. Ini dhamma baru. Ini adalah dhamma yang baru. Kan tadi memang asalnya sudah dhammah. Iya. Allati kanat qabla tarkim. Yang ada sebelum tarkim. Adapun masalah tadi itu yang huruf ilahnya dihilangkan. Sekarang belum katakan. Wa yuhdafu minnah. Dan dihilangkan dari contoh nama. Salman, Mansur, Miskin, Harfan. Dihilangkan 2 huruf. Jadi maksudnya kalau huruf terakhir dihilangkan. Kemudian sebelum terakhirnya huruf illah. Waw, alif atau ya. Maka dihilangkan juga itu alif waw ya-nya. Paham kan? Berarti berapa huruf yang hilang jadinya? 2 huruf. Wa minnah dan contoh juga dari contoh. Ma'di karibe. Dari contoh ma'di karibe. Paham kan? Dihilangkan al-kalimatut tsaniyah. Dihilangkan kata kedua. Ini menunjukkan bagi antum bahwa dari isnad. Isnad kan ada 3. Paham ini? Isnad ada tidak? 3 kan? Ada
berupa mudhofun ilaih. Paham kan? Ada berupa isnad mubtada khobar. Ada berupa masji. Tarkib ya. Tarkib. Tarkib itu ada tarkib idhofi yang antum kenal sebelumnya. Nah, tarkib idhofi, penyandar mudhofun ilaih, ini tidak boleh hilang. Kemudian ada tarkib isnadi, ini yang mubtada khobar fi'il fa'il, ini tidak boleh hilang. Terus ada ketiga tarkib masji. Kalau tarkib masji boleh hilang. Yang hilang yang mana? Yang kedua. Yang hilang yang kedua. Iya, kalau tarkibnya tarkib masji. Seperti ini, ma'di karib. Kalau antum panggil, ya ma'di. Paham maksudnya? Yang hilang adalah kata yang kedua. Tadi belum contohkan di sebelumnya, tidak boleh hilang pada kata Abdullah dan Syabakorna. Abdullah tarkib isna idhofi. Syabakorna tarkib apa? Isnadi. Di mutamimah kan sudah disebutkan ini. Di mutamimah sudah disebutkan. Tarkib itu ada 3. Idhofi, isnadi, masji. Kalau idhofi, isnadi tidak boleh hilang. Kalau masji boleh hilang kata kedua. Boleh hilang kata kedua. Kata beliau syarah. Al-mahdhuf li tarhim ala thalathati aqsam. Yang dihilangkan untuk tarhim itu ada 3 pembagiannya. 3 jenis. Ahaduha salah satunya ayyakuna harfan wahida. Pertama yang dihilangkan itu 1 huruf. Wahal ghalib. Ini kebanyakannya. Seringnya itu yang dihilangkan 1 huruf. Kama masalna. Sebagaimana yang kami contohkan. Wasani. Yang kedua. Ayyakuna harfain. Boleh dihilangkan itu 2 huruf. Ini sekarang ini yang dibahas. Wadhalika fi majtama'at fihi arba'atu syurut. Demikian itu pada apa yang terkumpul padanya 4 syarat. Demikian itu adalah apa yang terkumpul padanya 4 syarat. Ahaduha salah satunya. Ayakuna ma qoblal harfil akhir zaidah. Yaitu harus sebelum terakhir itu huruf tambahan. Asani ayakuna mu'talla. Huruf tambahannya itu harus mu'tal. Wasalit yang ketiga ayakuna sakina. Huruf tambahannya itu yang mu'tal itu sukun. Warobi yang keempat. Ayakuna qoblahu salatata ahrufin fama fauquha. Harus sebelum huruf ilah itu 3 huruf atau lebih. Wadhalikana demikian itu yang terpenuhi syarat Salman, Mansur, miskin. Coba antum lihat. Sebelum terakhir huruf tambahan. Terus dia huruf ilah. Terus sebelumnya ada 3 huruf. Lebih dari 3 huruf kan? Paham ini? Iya, 3 huruf. Alaman. Tapi ingat semua ini kalau jadi nama. Karena kalau tidak jadi nama kan tidak boleh tarkim. Aduh masih ingat kan? Yang boleh ditarkim itu kalau dia apa? Nama. Jadi ada orang bernama Salman. Ada orang bernama Mansur. Kalau ini tidak masalah. Memang ada yang bernama. Ada orang bernama miskin. Paham kan? Ya kita tidak tahu. Siapa tahu Azlam. Dia kasih nama anaknya La Miskin. Paham kan? Dipahami ini? Siapa tahu? Ini nama. Jadi nama. Ini hayalan. Ini dihayalkan. Takul antum katakan. Ya Salmu. Wa ya Mansu. Wa ya Misku. Kalau antum doma semua begini berarti logo man la yantadir. Ini logonya siapa? Man la yantadir. Kalau logonya man yantadir berarti antum bilang. Ya Mansu. Ya Miski. Ya Salma. Itu man yantadir. Iya. Kalau syair berkata penyair. Ya Marwu. Inna mutiyati mahbusatun tarjul hiba'a wa rabbuha lam yai'asi. Lihat, ya Marwu. Dari kata Marwan. Dia bilang ya Marwu. Ya. Yuridu ya Marwan. Qalal akhar berkata penyair yang lain. Kibi panduri ya asmu. Hal ta'rifinah. Ya asmu. Yuridu ya asma. Dia inginkan adalah apa? Ya asma. Wa yajibul iktisar ala hadfil harfil akhir pinah. Dan wajib katanya untuk terbatas di atas penghilangan huruf terakhir saja pada contoh mukhtar, alaman, nama. Kenapa? Li'annal mu'talla asli. Kan alif ini adalah asli. Kan mukhtar dari kata mukhtayarun atau mukhtayirun. Ya kan?
Itu alif bukan tambahan. Tapi dari ya yang berharokat sebelumnya fathah akhirnya diganti menjadi apa? Alif. Paham ini? Jadi tidak boleh. Li'anal asla muhtayirun au muhtayarun atau muhtayarun. Fa'ubudilatil ya alifa maka ya-nya diubah menjadi alif. Ya sebabnya apa? Karena dia berharokat sebelumnya fathah. Karena dia berharokat sebelumnya fathah. Wa anil akfash ijazatu hadfiha. Tapi dinukil dari al-akfash boleh dihilangkan juga. Karena sama. Tasbihan lah bizzaidah. Karena diserupakan dengan zaidah. Iya kan? Kan mirip. Semua yang huruf alif terakhir. Sebelum terakhir boleh mirip. Kama sabbahu alif maroma. Sebagaimana mereka serupakan alifnya maroma. Fin nasab dalam nasab. Bi alif hubaro hadafuha maka mereka hilangkan. Sama. Paham ya? Karena serupa dihilangkan. Sama dengan di sini juga. Wafi dulamis alaman. Berikutnya lagi. Pada kata dulamis. Sebagai nama. Ada yang bernama dulamis. Ini ngeri namanya ini. Dulamis. Kalau dia bernama dengan dulamis. Alaman. Ini kata beliau. Tidak boleh itu hilang huruf mimnya walaupun tambahan. Kan ini asalnya dulas. Itu mimnya tambahan. Paham ini? Boleh nggak hilang itu mimnya? Paham pertanyaannya? Boleh nggak hilang itu mimnya Arif? Rizky? Kan mim tambahan. Boleh nggak hilang? Apa? Kenapa? Tidak ada, itu mim sebelum terakhir. Faldiwai boleh hilang karena tambahan. Aldi, kenapa? Tidak boleh kenapa? Nah itu saya mau tanya. Kenapa? Dan dia dari tadi Mansur miskin boleh dia nama. Daud? Tidak boleh kenapa? Bukan alif, bukan waw, bukan ya. Kan tadi syaratnya toh, syaratnya. Boleh hilang 2 huruf. Boleh hilang 2 huruf, faldiwai. Dan syarat sebelum terakhir itu adalah huruf tambahan. Terus tambahannya itu harus huruf illah. Huruf illah itu waw, alif atau ya. Tidak ada mim. Paham faldiwai? Rizky, Arif, Aldi. Yakin. Lihat beliau bilang. Li'annal mim wa inkanat zaidatan. Karena huruf mim walaupun itu tambahan. Bidalili qaulihim dir'un dulamis wa dir'un dilas. Hilang mimnya berarti kan itu mim tambahan. Walakinnaha harfu sohi. Akan tetapi dia huruf sohi. Paham ini Paldi? Walaupun ini tidak dibaca kan sudah ada syarat di atas. Cuma syaratnya tidak diperhatikan. Syaratnya tadi. Iya. La mu'tal bukan mu'tal. Wapinah. Dan pada contoh Sa'id. Imad. Samud. Boleh nggak hilang ini? Ya, alif, waw, arif. Boleh. Rizky. Aldi Wai. Aldi. Boleh hilang. Karena waw, alif. Iya. Daud. Kenapa? Sebelum. Karena sebelum huruf mu'tal 2 huruf. Syaratnya harus berapa tadi? 3 huruf sebelum mu'tal paling sedikitnya. Itu baru boleh. Faldiwai. Syarat di atas.
Harus baca ulang itu syarat di garis bawahi. Syarat boleh hilang alif waw ya bersama huruf terakhir. Paham kan? Ada tadi kan? Di mana itu syaratnya? Itu. Wadzalika fi majtama'at fihi arba'atu syurut. Demikian itu kalau terpenuhi padanya 4 syarat. Ayakuna maqoblal harfil akhir zaidah. Wasani ayakuna mu'talla. Tsalits ayakuna sakina. Arabi ayakuna qoblahu salatata ahrufa ma fauq. Fal diwai. Itu syaratnya ditandai. Dan itu penting. Iya. Jadi ini kata beliau Sa'id, Imad, Samud. Tidak boleh hilang. Li'annal harfal mu'talla lam yusbak bisalasati ahruf. Karena huruf mu'tal tidak diawali oleh 3 huruf. Wa anil farro. Kecuali Faldiwai berpendapat dengan pendapat al-farro. Lawannya Sibawai. Iya. Faldiwai tidak ikut Sibawai. Paham kan? Iya. Dan dari al-farro ijazatu hadfiha. Boleh dihilangkan dikarenakan diserupakan dengan yang tadi. Berarti dia baca ya sa'u, ya imu, ya samu. Kalau man yantadir, mala yantadir. Kalau man yantadir berarti ya sa'i, ya ima, ya samu. Wa ansyadat Sibawai dan Sibawai membawakan nasyid, syair. Dia bilang tanakarti minna ba'da ma'arifatin lami. Nah ini Sibawai ini mirip dengan Al-Faro di sini. Biasanya dia berselisih Al-Faro. Tapi kadang dia bersepakat. Sibawai berkata, tanakarti minna ba'da ma'arifatin lami. Ai lami di sini ya lamis. Pertanyaannya, dia bilang fahada pusina fakot. Sekarang Sibawai bersepakat dengan Al-Faro atau tidak? Paham ini di syair ini? Kan Sibawai selalu berselisih dengan Al-Faro. Tapi di syair yang dia bawakan ini, bersepakat atau berselisih? Salah. Dia tetap berselisih karena dia tidak hilangkan ya-nya. Kan kalau dia bersepakat, dia akan hilangkan siapa? Ya-nya. Dipahami nih? Jadi jangan perhatikan huruf akhirnya saja. Kan lamis. Dia langsung katakan apa sih Bawai? Lami. Seandainya dia bersepakat dengan Al-Faro, dia akan mengatakan apa? Ya lami. Man layan tadir. Man yantadir. Kalau man layan tadir, lamu. Paham kan? Lamu. Jelas kan? Paham Syarifuddin? Sepakat Al-Faro sama Sibawai atau tidak? Nah, dia bilang tidak disepakati. Karena hadafu sin fakot. Katanya mereka hilangkan apa? Sin saja. Huruf terakhir saja. Tidak dihilangkan ya-nya. Nah, ini menunjukkan Sibawai di sini lagi tidak sepakat dengan Al-Faro. Tidak sama. Tidak sama. Walaupun kadang ada mengatakan itu dalam bait syair itu kan wazan syair. Sehingga dia tidak hilangkan apa? Ya-nya. Asalnya ya alami. Ya alamu. Tidak dihilangkan ya-nya karena kofiyah. Ujung syair. Wafina. Dan pada contoh Hubayyah. Konawar. Tidak boleh dihilangkan ini. Kenapa Arif? Kalau antum panggil Hubayyah. Konawar. Rizki. Tidak boleh hilang ini. Hanya hilang terakhir saja. Tidak boleh hilang ya-nya. Atau wawunya. Ahsan. Alhamdulillah. Karena huruf ilahnya berharokat. Kan syaratnya harus apa? Sukun. Hafal diwai. Untung tidak sampai. Kalau tidak dia sudah gemetar. Kata beliau. Li'anna harfal illati muharrakun. Karena huruf ilahnya apa? Berharokat. Selesai.
yang dihilangkan 2 huruf. As-salit yang ketiga, ayyakunal mahdhufu kalimatan birasiha, yang dihilangkan satu kalimat penuh, satu kata penuh. Mau 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, yang penting satu kata penuh. Wa dzalika fil murakkab tarkib masjid. Demikian itu pada murakkab yang tarkib apa? Masjid. Nah, contoh ma'di karib. Antum panggil apa jadinya? Ya ma'di. Amin. Ya, hadramaut. Antum panggil ya hadr. Hilang mautnya. Takul ya ma'di, ya hadru. Demikian pula semua nama yang murakkab masjid. Bukan murakkab idhofi. Paham ini? Bukan murakkab. Yang penting bukan murakkab idhofi. Yang berarti tidak boleh itu Abdurrahman, Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Ghafur. Semua tidak boleh. Yang boleh itu hanya murakkab masjid. Seperti apa misalnya? Yang banyak orang nama murakkab masjid? Yusuf? Apa itu ngomong? Dibawahi. Baiklah. Jadi dipanggil Siba. Nah, Siba. Ba'labak. Ba'lung. Nah, apa lagi? Apa lagi? Misalnya Faldi kasih nama anaknya Sulawesi. Sulawesi. 2 kata itu ya. Iya. Paham kan? Apa panggilannya Faldi? Faldi Bay? Sula. Nanti lama-lama jadi Sule. Paham saudara? Terus? Apalagi Azlam? Bau-bau. Ada orang bernama apa? Bau-bau. Jadi bau. Panggilannya bau. Pokoknya hayalkan saja. Paham ini? Jelas? Ini dia. Selesai. Berikutnya lagi munada al-mustagir. Kita ambil di pertemuan berikutnya insya Allah.